Subhanahu wa taala lebih tahu apa yang lebih baik untuk kita. Maka setiap keputusan Allah Subhanahu wa taala adalah kebaikan untuk hamba-hambanya yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membuat kesalahan. Yang salah kadang-kadang kita saja tidak bisa mensyukuri, tidak bisa menyikapi daripada takdirnya Allah SWT. Sehingga hati kita tidak ridho, sehingga hati kita susah ridho ta'ala. Maka banyak-banyak bersyukur pada Allah. Karena mengapa? Allah SWT masih sayang dengan kita. Allah masih kasih sayang dengan kita ridho ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah ingin melemparkan seorang hamba yang masuk neraka. Allah SWT tidak berkehendak kita yang masuk neraka. Kalau Allah berkehendak ridho ta'ala, mudah saja bagi Allah. Tatkala kita dulu bermaksiat, saya ataupun anda semua dulu bermaksiat, dicabut oleh Allah nyawa kita, maka kita akan selesai, tidak tahu lagi ridho ta'ala. Maka hadirin subhanahu wa ta'ala, masih banyak bersyukur pada Allah SWT. Allah masih sempatkan diri kita dalam pertemuan ini. Ini mutlak daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu hari yang tidak kita pikirkan, tidak kita rencanakan, yang tidak kita prediksi, tapi terjadi. Maka sesuatu itu adalah takdirnya daripada Allah SWT. Allah SWT turunkan pada kita untuk kita hamba-hambanya satu ayat dari SWT yang menyuruh kita kepada Allah lagi. Apa kata Allah? Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim. Katakan pada hamba-hambaku yang melampaui batas ikut nafsu-nafsu mereka, menentang Allah, ikut nafsu, ikut syahwat dan saudara. Katakan kata Allah pada para penjahat-penjahat itu. Katakan kata Allah pada para pembunuh-pembunuh itu. Katakan kata Allah kepada para perampok-perampok itu. Katakan kata Allah kepada para pecandu-pecandu narkoba itu. Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yughfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah SWT. Hadirin, dosa-dosa sebesar apapun dosa kita, seluas apapun yang SWT memenuhi langit dan bumi, apabila kita bertobat kepada tobat langsung diterima oleh Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, ketahuilah bahwasanya kasih sayang Allah ini luas dari SWT. Rahmat dan ampunan Allah itu tidak terbatas. Jadi untuk perkara taubat hari SWT bukan tentang dosa kita ini kecil atau besar, atau tentang dosa kita sedikit atau banyak, tapi tentang mau atau tidak kita kembali kepada Allah. Maka hari SWT, sifat manusia ini pada dasarnya hanya 4 saja. Sifat manusia hanya 4 saja. Selain daripada 4 sifat ini, semua sifat Allah. Kaya sifat Allah, alim sifat Allah, kuat sifat Allah, hebat sifat Allah, baik itu sifat Allah. Maka hari SWT, sifat manusia ini hanya 4 saja. Kalau dia beriman namanya mukmin, dia lemah imannya namanya fasik, dia pura-pura beriman namanya munafik, dia tidak beriman namanya kafir. Maka hadirin saudara, janji Allah, pertolongan Allah hanya akan diberikan oleh Allah SWT kepada orang mukmin saja. Hanya orang-orang mukmin, hanya orang-orang beriman yang akan dimuliakan oleh Allah SWT. Hanya orang-orang beriman yang akan ditolong oleh Allah SWT. Maka sejauh mana hubungan kita kepada Allah SWT, maka sejauh itu akan datang pertolongan Allah. Maka kita jangan putus asa dari Allah SWT. Walaupun kita orang biasa, kita tidak punya ilmu, kita tidak punya kebaikan, latar belakang kita ini orang-orang yang buruk, masa lalu kita ini masa lalu yang kelam, tapi hari Allah SWT jangan pernah putus asa dari nama Allah. Sesungguhnya Allah akan tolong untuk orang-orang yang ingin kembali kepada Allah SWT. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin, kata Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni, Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hamba-hamba yang bertobat, dan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hamba-hamba yang mensucikan diri dari Allah. Masya Allah. Jadi dari Allah, amalan-amalan, perkara-perkara tentang tobat, tentang sholat, tentang hijrah, ini adalah amalan-amalan bukan untuk menyombongkan diri, bukan amalan-amalan untuk membanggakan diri, tapi amalan untuk berserah diri kepada Allah SWT. Hanya orang yang berserah diri kepada Allah akan ditolong oleh Allah. Apabila kita mengandalkan kekuatan kita, bergantung kepada kehebatan kita, bergantung pada harta kita, bergantung pada keluarga kita, bergantung pada bos-bos kita, maka di suatu arah pasti akan dapat gelisahan-gelisahan, pasti akan dapat kekecewaan di suatu arah. Bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Apabila di suatu arah semakin besar pengharapan kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan akan menghantam kehidupan kita. Maka di saudara Sayyidina Ali karramallahu wajhahu katakan, aku sudah pernah mengalami kepahitan dalam hidup di dunia, namun yang paling pahit ialah berharap pada manusia. Sayyidina Ali. Maka jangan bergantung pada saudara. Apabila kita bersandar pada tembok-tembok itu runtuh, kita pun akan runtuh. Kita bersandar pada orang kaya jadi miskin, kita pun ikut miskin. Bersandar pada bos itu bangkrut, kita pun akan bangkrut. Bersandar pada jenderal
selesai. Tapi apabila kita bersandar kepada Allah, Allah tidak akan pernah runtuh, Allah tidak akan pernah jatuh, Allah tidak akan pernah runtuh, Allah tidak akan pernah mati, Allah tidak akan pernah miskin dan sebagainya. Masya Allah. Iza aradallah syai'an, apabila Allah berkehendak sesuatu terjadi, ayyakun lahu kun fayakun. Tinggal Allah katakan kun fayakun, maka sejauh mana hari Ta'ala kita meminta kepada Allah Ta'ala. Allah tidak pernah berubah hari Ta'ala. Allah yang dulu dan Allah yang sekarang tetap saja Allah, tetap Allah. Allah yang menyelamatkan Nabi Ibrahim masuk dalam api sehingga api tidak membakar Nabi Ibrahim. Allah yang menyelamatkan Nabi Musa sehingga Nabi Musa di belakang laut untuk agar dia lewat untuk lewat ke jalan Firaun. Allah yang disembah oleh Rasulullah SAW, Allah yang disembah oleh para sahabat radhiyallahu anhum, dan Allah yang kita sembah saat ini, Allah yang kita miliki saat ini sama hari ini. Tidak ada Allah lama, Allah baru. Allah tetaplah Allah. Allah kekuasaan Allah hari Ta'ala tidak akan berubah hari Ta'ala. Meskipun seluruh makhluk Allah bermaksiat pada Allah, dari bangsa jin dan manusia, dari awal zaman hingga akhir zaman, semuanya tidak taat pada Allah, semuanya menentang Allah, semuanya bermaksiat pada Allah, maka tidak akan menurunkan derajat kekuasaan Allah. Maka hari Ta'ala sebenarnya Allah tidak butuh dan kita, Allah tidak butuh ibadah kita, cuma kita yang butuh kepada Allah. Kita yang butuh beribadah kepada Allah SWT. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kembali lagi kita berhijrah hari Ta'ala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerah kepada Allah, minta tolong hanya kepada Allah, lepaskan pengharapan-pengharapan kita kepada makhluk hari Ta'ala. Karena mengapa hakikatnya kehidupan kita di dunia ini hanya sementara saja. Hanya sebentar saja hari Ta'ala. Bukan, jangankan 10 tahun, 13 tahun, kehidupan dunia ini hanya sementara saja. Apabila kita pikir baik-baik hari Ta'ala, 100 tahun yang lalu, semua yang ada di sini, semua baik polisi, baik kita, semua yang ada di sini, 100 tahun yang lalu kita belum ada di dunia ini. 100 tahun yang lalu kita belum ada. Dan insya Allah 100 tahun yang akan datang kita sudah tidak ada di dunia ini. Padahal dunia berjalan sudah 2021 tahun dari segi Masehi. Di mana kita sebelum itu? Di mana orang-orang sebelum kita? Maka dunia itu tempat kita hari Ta'ala hanya sementara saja, bukan tempat tinggal, tapi hanya tempat kita meninggal hari Ta'ala. Mungkin hari ini kita di atas tanah, ada waktu masa yang nanti tanah yang ada di atas kita hari Ta'ala. Maka tatkala itu hari Ta'ala, putus semua pergaulan, putus semua dengan dunia hari Ta'ala. Harta akan kita tinggal, istri cantik akan kita tinggal, anak yang lucu-lucu akan kita tinggal. Maka semua pangkat-pangkat kita, teman-teman kita, bawahan-bawahan atau atasan kita semua akan meninggalkan kita hari Ta'ala. Hanya kita, hanya aku dan amalanku nanti di akhir, nanti di dalam kubur nanti Ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, perbaiki iman dan takwa kita kepada Allah SWT, karena pertolongan Allah hanya akan datang apabila kita beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Karena janji Allah, janji-janji kebaikan dari SWT hanya datang untuk orang-orang yang bertakwa. Wa'mur ahlaka bis-shalah, kata Allah. Perintahkan keluargamu, perintahkan umatmu untuk sholat, wastabir alaiha, dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Bersabar dalam sholat hari Ta'ala. La nas'aluka rizqa, kata Allah. Kami tidak minta rezeki dari kamu. Nahnu narzuquk, kami yang memberi rezeki untukmu, kata Allah. Wal aqibatu littaqwa, dan akhir baik, akibat yang baik hanya milik orang-orang yang bertakwa hari Ta'ala. Maka hadirin Ta'ala, puncak daripada takwa hanya takut kepada Allah. Apabila kita hanya takut kepada Allah SWT, kita menjadi manusia yang paling mulia dari SWT. Mengapa hari ini dari SWT orang takut dari SWT? Takut dengan polisi, takut dengan tentara, takut dengan bos, takut dengan hewan-hewan buas, takut miskin, takut lapar, takut susah hari SWT. Karena hati tidak benar-benar takut kepada Allah SWT. Apabila seorang benar-benar takut kepada Allah SWT, maka hari SWT dia tidak akan lagi takut pada selain Allah. Maka kemuliaan kita hanya dalam ketakwaan hari Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Maka kita usahakan takwa kita hari Ta'ala. Walaupun kita narapidana, dibanding dengan polisi yang menangkap kita, dibanding dengan jaksa yang menuntut kita, dibanding dengan hakim yang mengadili kita, dibanding dengan presiden sekalipun, kalau mereka tidak bertakwa, kita lebih mulia daripada mereka hari Ta'ala. Maka kemuliaan hanya kita bertakwa kepada Allah SWT. Jangan hinakan diri kita dengan kita menjauhi Allah SWT. Huluman alaihafan, segala sesuatu di muka bumi ini pasti akan binasa. Baik itu kesenangan ataupun kesusahan, semua akan binasa.
Namun hari setelah wa yabqa wajhu lillahi wa rabbuka lil jalali wal ikram. Dan kekallah wajah Tuhanmu dengan kemuliaan dan keagungannya hari setelah. Maka apabila kita dapatkan Allah setelah Allah yang Maha Kekal, jangan kita setara, jangan sampai kita kehilangan Allah yang Maha Kekal hanya untuk suatu perkara yang akan binasa, perkara yang satu yang akan hilang, sesuatu yang akan menyulitkan kita nanti di akhirat hari saudara. Tinggalkan perkara-perkara yang membuat kita hina, tinggalkan perkara-perkara yang membuat kita jauh daripada Allah. Maka hadirin saudara, dekati Allah. Maka hadirin saudara, sejauh mana kita hadirin saudara pasti akan ditolong, dibahagiakan hati kita oleh Allah SWT. Ketika hati kita ada sempit dan susah, ketika kita ada gelisah, ketika hidup kita ada masalah, yakinilah satu saja perkaranya hadirin saudara, karena hati jauh daripada Allah SWT. Apabila hati dekat dengan Allah, maka hati itu akan dibahagiakan oleh Allah. Jangankan dalam penjara hadirin saudara, Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam api 40 hari 40 malam, tapi merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Kenapa? Karena hatinya benar-benar dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin saudara, tinggal kita perbaiki lagi hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinilah hadirin saudara, karena kemuliaan kita hanya dalam sejauh mana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita takwa, kita akan mulia; tidak bertakwa, kita akan hina hadirin saudara. Jangan menyangka hadirin saudara dengan kementerian harta, dengan kasta dan pangkat-pangkat hadirin saudara tidak ada jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jaminan Allah Subhanahu wa taala dalam iman dan takwa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin saudara, kita jaga ketakwaan kita sholat hari saudara, sholatlah kita walaupun kita belum baik, karena cepat atau lambat sholat itu akan membuat kita jadi baik hari saudara. Saya juga bukan orang baik, saya juga bukan orang baik hari saudara. Saya baru belajar jadi baik dan belajar banyak ada kebaikan hari saudara. Karena Rasulullah SAW bersabda, an-nasu ma'adin, manusia itu seperti barang tambang, kama adini zahabi wal fiddah, bagaikan barang tambang emas dan perak. Fahiyaruhum fil jahiliyah, maka orang-orang yang terbaik di zaman jahiliyah kata Rasulullah, khiyaruhum fil Islam, mereka akan yang menjadi yang terbaik di zaman Islam. Yang penting kita mau hijrah hari saudara, penting kita keluar hari saudara. Kami tunggu hari saudara, selesai masa tahanan ini kita niatkan untuk memperbaiki diri kita. Kami tunggu di medan perjuangan hijrah hari saudara. Kita sama-sama berjuang mendekati Allah, kita sama-sama berjuang mengamalkan sunnah Rasulullah SAW agar kita dimuliakan, agar kita dibahagiakan, agar kita benar-benar ditolong oleh Allah di kehidupan yang dunia yang sementara dan di akhirat yang nanti selama-lamanya. Kul bani Adam khata wal khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu pasti bersalah, namun yang sebaik-baik bersalah dia yang berani taubat kepada Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.